Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Nurul Afifah, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 2020000767695. Jabatan saya yaitu sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 11 Cimahi, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan kegiatan praktik layanan klasikal dengan topik citra diri yang ditujukan kepada kelas 9B sebagai pemenuhan tugas uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Berikut video klasikal yang saya telah laksanakan dengan topik citra diri. Mohon masukan dan saran kegiatan layanan bimbingan klasikal yang saya laksanakan agar dapat menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik, sehat, fisik, batin. Kenapa semuanya nggak jawab? Mudah-mudahan ya secara fisik maupun batin sehat dua-duanya. Gitu. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan siapa yang mau memimpin doa untuk memimpin teman-temannya? Ya, silakan. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Fanny sudah mau memimpin teman-temannya. Kita mulai dulu dengan menaikkan semangat. Ya, meningkatkan semangat gitu. Apabila ibu bilang semangat pagi, kalian jawab? Ya, betul. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Bisa? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Pakai gerakan. Pakai gini. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Dikeluarkan ya suaranya ya. Oke. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih, tepuk tangan dulu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai self image atau citra diri. Jadi self image itu bahasa Inggrisnya, citra diri itu bahasa Indonesianya. Nah, adapun tujuan dari kegiatan ini, pertama, kalian bisa menganalisis bagaimana sih kepribadian atau bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri. Kalian tahu citra diri kalian itu apa? Apakah cenderung ke negatif atau cenderung ke positif? Yang kedua adalah tujuannya adalah merencanakan bagaimana caranya sih mengembangkan citra diri yang positif. Gitu. Jadi ada dua tujuan kegiatan ini. Nah, ada pun yang dinamakan dengan citra diri. Citra diri itu adalah gambaran tentang diri. Gambaran tentang dirinya dari siapa? Dari diri sendiri. Jadi berkaitan dengan bagaimana sih kalian memandang diri kalian sendiri, itu citra diri. Itu singkatnya ya. Nah, adapun kegiatan-kegiatannya yang menjadi tanggung jawab kalian sekarang ini adalah dalam melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal ini adalah pertama, ibu minta kalian menyimak ya dan mengikuti instruksi-instruksi yang ibu berikan. Itu nanti tugasnya gampang. Tadi kan berkaitan dengan tujuannya apa? Merencanakan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan citra diri yang positif. Tuh, adapun langkah-langkah kegiatannya adalah
Pertama, nanti ibu akan meminta kalian menggambar tentang diri dan menggambar teman kalian. Setelah itu ibu akan menjelaskan mengenai apa itu citra diri dan bagaimana tips untuk mengembangkan citra diri yang positif. Dan yang terakhir adalah kalian merencanakan bagaimana sih kalian akan mengembangkan citra diri yang positif. Lalu yang terakhir adalah nanti ada evaluasinya berbentuk link seperti itu. Sampai di sini dipahami maksud ibu? Paham? Jadi nanti ibu akan memberikan instruksi-instruksi, silakan kalian kerjakan. Adapun langkah-langkahnya kalian menggambar tentang diri, menggambar tentang teman kalian. Nanti kita sama-sama lihat bagaimana sih kalian memandang tentang diri. Nanti kalian menyimak penjelasan ibu. Setelah menyimak penjelasan ibu, nanti kita sama-sama merencanakan langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk mengembangkan citra diri yang positif. Nanti terakhir ada evaluasi, ya. Nah, siap kan ya? Siap, oke. Nah, kalau siap, silakan kalian buka bukunya di bagian lembaran pertama. Silakan kalian gambarkan tentang diri kalian. Gambarkan tentang diri kalian. Gambarnya tuh bukan gambar bentuk wajah, bukan. Boleh apapun yang menyimbolkan diri kalian. Itu kalian misalkan menyamakan diri kalian itu dengan apa? Atau apa sih yang menyimbolkan diri kalian? Kaitannya dengan diri yang positif dan diri yang negatif. Kalau kalian memandang diri kalian positif, kalian itu menyimbolkan diri kalian dengan apa? Kalau kalian memandang diri kalian negatif, kalian menyimbolkan diri kalian tentang saya. Contohnya, misalkan ibu menggambarkan diri sebagai cermin, karena ibu selalu merasa butuh selalu mengevaluasi diri. Ibu punya kebiasaan selalu mengecek diri setiap hari. Apakah hari ini ada hal-hal yang perlu saya perbaiki? Itu ya contohnya. Misalkan saya tuh kayak koin. Kalau di sekolah mungkin punya sisi berbeda, di rumah punya sisi berbeda gitu. Ya, jadi ada simbol-simbol yang kalian gambarkan tentang diri kalian. Boleh apapun itu, bebas. Silakan dimulai dari sekarang. Kalau sudah, silakan balik halamannya. Kalian tukarkan dengan teman kalian. Silakan kalian gambar teman kalian. Di pandangan kalian, teman kalian itu seperti apa? Kalian gambarkan. Kan tadi gambar diri sendiri. Sekarang gambar teman kalian. Kalau yang bertiga boleh diputar aja, asal tidak gambar diri sendiri lagi gitu ya. Itu yang bertiga diputerin aja. Nah, setelah gambar tentang diri sendiri, sekarang kalian silakan gambar tentang teman kalian yang punya buku itu, yang punya kertas itu. Kalau kalian melihat teman kalian ini, dia tuh gambarannya itu seperti apa sih? Karena dia tuh kayak matahari, selalu menyinari orang-orang di sekitarnya. Atau enggak kotak donasi, dia itu murah hati, selalu bukan donasi artinya gitu, selalu memberikan, selalu memberi, senang berbuat baik gitu. Atau gambar tangan di atas, selalu menolong. Gambar tentang teman kalian. Kayak Rando memandang Evan kayak gimana? Evan tuh bagaikan. Terus sama Evan juga memandang Erlando seperti apa? Erlando itu bu, orangnya tuh kayak apa? Gambarkan.
Kalau sudah, silakan kembalikan kertasnya atau bukunya ke pemiliknya. Nah, setelah kembalikan, coba kalian lihat deh. Apakah ada perbedaan antara kalian memandang diri sendiri dan bagaimana orang lain memandang kalian? Coba lihat. Ada perbedaan nggak? Bagaimana pandangan kalian tentang diri sendiri dan bagaimana teman kalian memandang diri kalian? Bedanya apa? Kalau kalian kurang paham gambarnya, boleh tanyakan ke temannya tadi yang menggambar. Maksudnya apa gitu gambar ini? Ya, coba sekarang di bawah tulisan atau di bawah gambar kalian, silakan kalian tuliskan apa sih perbedaan gambaran kalian sendiri dengan gambaran teman kalian. Apa bedanya? Apa perbedaannya? Ya kalau nggak ada nggak usah. Nggak ada perbedaan. Kalau menurut saya kayak gini, ternyata menurut teman saya tuh sebenarnya boleh ditulis di bawah gambaran kalian tentang diri kalian. Dah? Nah, jadi ya sering kali apa yang kita kira tentang diri kita sendiri sebenarnya akan jauh berbeda ketika kita menanyakannya kepada orang lain. Jadi pandangan diri kita tentang diri sendiri itu kadang-kadang harus kita cek kepada orang lain, benar nggak sih kayak kita kayak gini. Kadang-kadang kita terlalu gini. Kalau ditanya apa sih kelemahan dan kelebihan kalian, pasti kan kita cenderungnya lebih mudah mengatakan hal-hal yang negatif kan ya. Bu, aduh kelebihannya apa, kalau kekurangan mah banyak misalkan. Banyak yang kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang kita memandang diri kita itu negatif, padahal belum tentu. Ketika kita mengeceknya ke orang lain, kita akan memastikan benar nggak sih pandangan buruk itu. Nah, kenapa dari itu Ibu meminta kalian mengecek tuh pandangan tentang diri dan pandangan orang lain tentang kalian. Tuh, sudah ditulis? Dan sebelum kita lebih lanjut, nih ada. Tadi kan kita berbicara tentang perbedaan. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa yang salah. Dari gambar ini apa yang salah? Harusnya di bawah, harusnya di atas. Terus, tuh ya. Nih, apa yang salah dengan gambar ini? Seorang nggak pakai payung. Tuh. It's raining but the girl in the dress is dry. Jadi bukan karena nggak pakai payungnya, tapi dia nggak basah padahal nggak pakai payung. Sekarang, nih, apa yang salah dengan gambar ini? Ini apa, buah apa? Strawberry. Apa yang salah? Salah pohon. Apa? Salah pohon. Tuh, salah pohon. Dan strawberry mah nggak tumbuh di tumbuhan kayak gini. Oh iya, coba. Ya, tuh. Nah, strawberry tidak tumbuh di semak-semak gitu. Tahu kan tumbuhan strawberry kayak gimana? Nah, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi intermezzo aja. Nah, kita bahas nih tentang self image atau citra diri. Nih, ada yang akan kita bahas itu mengenai apa itu self image, terus 3 bagian dari self image, terus mengapa sih penting kita tahu citra diri kita sendiri, lalu bagaimana sih caranya membangun self image yang positif.
Nih, apa sih itu self image ini? Self image merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Merupakan salah satu komponen pembentuk konsep diri. Jadi, konsep diri kita tentang diri sendiri itu dipengaruhi dari bagaimana kita memandang diri sendiri. Pandangan kita tentang diri sendiri. Terus, Meyer mengatakan bahwa self image merupakan cara individu memandang dirinya sendiri. Jadi tentang pandangan diri sendiri terhadap diri sendiri. Nih, ada 3 bagian dari self image. Pertama, status sosialnya. Itu berkaitan dengan peran seseorang di dalam kehidupan dan masyarakat. Dan secara sosial dia tuh punya peran apa? Terus secara kepribadian, misalkan seseorang yang pemalas, pemberani, atau seorang yang jauh, itu berkaitan dengan sifat dan karakteristik. Lalu ada karakteristik fisik, misalnya nih, pandangan diri kalian tentang bentuk fisik kalian sendiri. Bu, saya mah udah ideal, misalkan. Bu, saya mah berat badannya nggak kurang, nggak lebih. Saya mah merasa saya tuh gemuk, misalkan. Atau saya merasa saya kurus. Itu adalah pandangan berkaitan dengan karakteristik fisik. Coba ibu pengen tahu nih, secara status sosial kalian memandang diri kalian siswa. Terus secara kepribadian kalian memandang diri kalian seperti apa? Malas. Terus secara karakteristik fisik kalian memandang diri kalian seperti apa? Biasa aja. Iya, biasa aja. Oh, terus ini, mengapa sih penting mengetahui tentang citra diri? Nih, persepsi yang positif pada diri akan membantu kita mewujudkan ideal self atau diri yang kita inginkan. Jadi semakin kita memandang diri kita positif itu menerima diri dan mau mengembangkan diri. Nah, kalau kita punya self image yang positif atau citra diri yang positif, itu akan mengembangkan diri kita menuju ya self ideal. Itu diri ideal itu adalah diri yang kita inginkan. Kita pengennya kita jadi seperti apa sih? Nah, itu ideal self. Orang yang punya citra diri yang positif itu akan mendekatkan dirinya kepada ideal self. Saya tuh pengennya jadi orang seperti apa? Gitu. Nih, terus bagaimana kamu berpikir tentang dirimu dapat mempengaruhi bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain di sekitarmu. Contohnya, kalau kalian punya citra diri yang negatif tentang diri sendiri, pede nggak? Enggak kan ya? Bagaimana kita mencitrakan diri kita sendiri itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain. Ketika kita nggak pede punya citra diri yang negatif tentang bentuk tubuh misalkan, aduh saya mah kurus tinggi misalkan, ketika melihat orang teh yang suspek itu asa minder jadinya insecure, kan itu mempengaruhi bagaimana kita membawa diri kita ketika bertemu dengan orang banyak, secara fisik, mental, sosial, emosional, dan spiritual nih. Self image yang positif juga bisa membantu kamu mengenali kelebihan dan potensi diri dan mampu membantu kamu bersikap realistis. Kadang-kadang kata ibu tadi, pandangan diri kita tentang diri sendiri kita harus cek benar atau tidak, realistis enggak gitu. Nah, ketika kita punya self image yang positif, kita cenderung akan menerima kondisi diri dan membangun bagaimana sih, oh iya saya punya kekurangan ini, saya seperti ini, bagaimana caranya kita bisa membuat hal-hal itu menjadi hal yang positif. Itu yang dinamakan dengan citra diri yang positif. Gitu. Terus nih, bagaimana sih cara membangun self image yang positif? Pertama-tama yang harus dilakukan ini, self image yang positif dapat dibangun dengan belajar untuk menerima dan mencintai diri sendiri. Kalau menerima berarti apa? Mau kekurangan, mau kelebihan harus kita terima gitu. Saya mah kurus, dan memang kurus, terus apa lagi? Berarti kan kita nerima dulu. Oh iya saya kurus, terus harus
kalau kurus ya harus gimana? Pengennya misalkan agak gemukan dikit, terus apa yang harus dilakukan kan gitu ya? Iya, makan, jaga pola makan, olahraga yang teratur kan kayak gitu ya. Terus makannya makan apa, gizi yang harus masuk ke tubuh apa gitu. Jadi gitu. Ya, pertama yang harus dilakukan apa? Menerima dan mencintai diri sendiri. Itu dulu. Nah, terus nih tipsnya membangun citra diri yang positif. Pertama, buatlah daftar hal positif tentang hal yang kamu miliki. Apa sih hal-hal positif yang kalian miliki? Terus, mintalah bantuan orang terdekat untuk mengungkapkan apa saja kelebihan-kelebihan atau hal-hal positif yang kamu miliki. Kan kadang kala ketika ditanya kelebihannya apa, kita sendiri nggak tahu kan ya. Bisa meminta bantuan orang lain. Lalu tetapkan tujuan hidup yang masuk akal. Masuk akal itu realistis, artinya kita bisa mengukur, oh itu mah bisa dicapai. Kalau angan-angan ini saya mau pengen jadi istrinya misalkannya Jongkook misalkan gitu. Itu realistis nggak gitu kan? Gitu. Ya, jadi harus masuk akal dan realistis. Jadi bisa diukur. Bisa diukur apa? Pencapaiannya. Gitu. Terus jangan nih yang sering sekali dilakukan oleh kita tanpa sadar yang membuat diri kita sendiri jadi rendah diri atau insecure. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Ini kadang-kadang gitu kan ya, ngelihat orang yang wah atau ngelihat media sosial ini enak, orang itu mesti healing misalkan ya, atau ngeliat dia seneng keluarganya kayak gini gitu. Nah ini kadang-kala kita sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Maka dari itu janganlah membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Terus kelima, kembangkan apa yang menjadi kekuatan atau kelebihan kamu. Jadi fokus dengan kelebihan dan kekuatan daripada fokus pada apa yang menjadi kekurangan. Lalu yang terakhir adalah belajar mencintai diri sendiri, menerima dan cintai diri apa adanya. Terus lainnya, berikan afirmasi positif pada diri sendiri. Afirmasi itu apa? Kata-kata positif ke diri sendiri. Lalu ingatlah bahwa setiap orang punya keunikan termasuk kamu. Dalam ilmu psikologi tidak ada manusia yang sama. Kembar sekalipun pasti berbeda. Makanya setiap dari kalian pasti punya keunikan. Gak mungkin misalkan satu orang dari orang yang lain itu punya kepribadian yang sama, kelebihan dan kekurangan yang sama. Enggak. Pasti kalian semua itu punya perbedaan dan punya keunikan masing-masing. Maka dari itu tadi balik lagi ke tadi, jangan sampai kita selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Lalu ini, ingatlah sudah seberapa jauh kamu mengalami hidup, apa saja hal-hal yang telah dilalui. Kalian ketika masuk SMP ini sampai sekarang, pasti kan sudah banyak hal yang dilalui dan bisa kalian menghadapinya gitu. Berarti itu membuktikan kalau kalian tuh punya kelebihan, punya kemampuan gitu. Jadi ya tadi balik lagi, sebenarnya intinya adalah jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan, apa yang sudah bisa atau dapat kita lakukan. Seperti itu. Nih, contoh self talk negatif. Tadi kan berkenaan dengan kata afirmasi ya. Kata afirmasi itu ada kalimat-kalimat yang dinyatakan kepada diri sendiri yang berkonotasi positif. Nah, ini yang sering muncul dalam diri. Misalkan, aduh saya takut, saya benci sama dia, bosan, lelah banget, bete tuh, terus gue pusing banget. Nih, kata-kata merendahkan diri sendiri. Aku pada bodoh misalkan, aku bego gitu. Itu tuh adalah kata-kata yang bisa menurunkan citra diri. Tuh, saya nggak suka bahasa Inggris, padahal belum dicoba. Lalu ini itu membuat saya stres berat. Gitu.
bukannya menyelesaikan masalah, ketika kita berkata seperti itu justru stresnya makin berat. Terus aku tak bisa hidup tanpamu, ini yang sering patah hati ya, seolah-olah dunia hancur karena satu kesalahan atau satu hal. Terus penyakitku nggak akan bisa disembuhkan, ini bagi yang sering atau sedang mengalami sakit yang berat. Beda dengan ini. Contoh self talk positif. Nih, enak ya belajar bahasa Inggris. Terus saya bisa sukses. Saya percaya diri. Saya bersemangat. Saya cerdas. Saya tenang. Saya merasa luar biasa. Saya bahagia. Saya bisa memaafkan. Saya kreatif. Saya bisa. Saya. Jadi walaupun kondisinya tidak baik, apabila kita terus memberikan diri kita sendiri semangat atau self talk yang positif, otomatis itu akan menaikkan kondisi diri kita menjadi dari negatif ke positif. Nah, sekarang aku minta kalian siapkan catatannya. Oke. Silakan kalian tuliskan 5 kelebihan diri sendiri dalam waktu 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Siapa yang tidak berhasil menuliskan 5? Baru 4. Ketika menuliskan susah enggak? Susah. Ada yang enggak, ada yang susah gitu. Nah, itu kenapa kalau kalian masih menemukan kesulitan ketika menuliskan apa sih kelebihan kita, itu berarti ada yang salah dari citra dirinya. Kan kalau punya citra diri yang positif, ketika sebutkan 5 kelebihan, dia sudah tahu tuh kelebihannya apa sih. Nah, itu yang membedakan. Kalau kalian masih kesulitan menuliskan kelebihan kalian, berarti citra dirinya masih cenderung ke negatif. Ya, Ibu harap dari yang 5 tadi silakan kalian penuhi ya, yang belum silakan isi. Nah, sekarang kita sama-sama bikin rencana. Tadi kan ada ya 9 tips bagaimana membangun self image atau citra diri yang positif. Nah, silakan kalian buat rencana. Dari ke-9 tips ini, apa sih yang bisa kalian lakukan dalam waktu dekat? Apa saja yang bisa kalian lakukan? Ini kan tadi sudah dilakukan ya. Buatlah daftar tentang hal-hal positif yang kamu miliki. Berarti mudah banget. Berarti apalagi nih yang bisa kalian lakukan dalam membangun citra diri yang positif? Apa saja kira-kira dalam waktu dekat? Apa saja? Terus kapan akan dilaksanakan? Kapan misalkan Bu hari ini juga pulang sekolah, Bu besok, Bu minggu ini. Ketika misalkan bertemu dengan teman, ketika apa? Ini 3 ya. Sudah? Nah, setelah itu ibu harap apa yang sudah kalian rencanakan itu dapat dilakukan. Jadi bukan hanya ditulis saja, tapi dilaksanakan. Karena ibu yakin di tiap diri kalian pasti mampu untuk mengembangkan citra diri yang positif. Dan ibu harus ingatkan lagi, citra diri yang positif itu bermanfaat bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Orang yang selalu punya citra diri negatif, kemungkinan berkembangnya akan gitu. Terusnya pukul gitu, saya mah nggak bisa gitu, dan merasa diri tidak bisa dan memandang diri tidak bisa. Kalau terus-terusan memandang diri tidak bisa kan kapan bisa gitu kan? Nah, itu saja kira-kira nih dari pertemuan kita kali ini, kesimpulannya apa sih?
Ada yang mau tentang citra diri simpulannya? Citra diri adalah gambaran tentang diri sendiri atau pandangan diri sendiri terhadap diri sendiri juga. Tuh, ada lagi yang mau menambahkan? Apa sih kalian yang dapat dari pertemuan ini? Harus mencintai diri sendiri. Tuh, harus mencintai diri sendiri. Ya, setiap orang punya kelebihan masing-masing. Dan apa tadi? Mengetahui pandangan orang terhadap kita. Ya, mengetahui pandangan orang terhadap kita. Khususnya cek pandangan diri kita benar atau tidak dengan mengetahui pandangan orang lain tentang diri kita. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelas kali ini. Ibu punya keyakinan kalian semua pasti punya citra diri yang positif maupun negatif. Tapi Ibu harap kecenderungannya harus ke positif, menerima kekurangan, menerima hal-hal yang negatif dan mengembangkannya ke hal-hal yang positif. Ya, sekali lagi terima kasih. Dan yang terakhir, ini ada evaluasi. Silakan kalian buka melalui HP masing-masing. Linknya bit.ly garis miring Eva, ini ya besar semua, Eva terus citra diri. Eva citra diri besar semua, nggak pakai spasi. Karena kalian sudah mengisi angka evaluasinya, sekarang kita tutup dengan doa aja. Ya, silakan, tadi kan udah Eva, sekarang beda lagi. Ya, boleh. Pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih sudah mau memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan kalian boleh meninggalkan kelas. Kita ketemu di besok. Terima kasih.